Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah aku masih bisa sharing ke teman-teman semua mengenai dunia budgeting. Para momis gimana, udah gajian? Sudah pasti udah semua ya. Bagaimana nih Mam, apa gajian bulan ini aman atau habis untuk bayar cicilan? Insya Allah gaji yang kita terima cukup untuk 1 bulan ke depan ya Moms. Di sini aku udah ambil uang cash untuk beberapa kategori yang sudah aku pos-poskan. Untuk groceries aku skip karena memang uangnya sudah habis terpakai kemarin. Lanjut ada orang tua seperti budgetnya 300.000. Dan lanjut ke transport 150.000. Oh ya teman-teman, di daerah kalian BBM naik enggak nih? Kalau di daerah aku BBM naik ya, jadi aku berharap sih 150.000 itu cukup untuk 1 bulan. Lanjut untuk gas dan sampah masih di angka 50.000. Terus untuk jajan atau quality time aku isi 200.000. Kadang suka boncos sih di jajan kalau aku lagi banyak keluar sama suami. Dan apa aja gitu diambil di luar tuh kalau udah ngeliat tukang jajan. Nah untuk week 1 sampai week 4 di sini aku isi per minggunya 120.000. Ini untuk masuk kategori belanja mingguan ya teman-teman, atau untuk makan atau masak. Jadi kan biasanya aku kalau pagi tuh bikin bekal untuk suami. Nah aku suka food prep buat bikin meal plan gitu loh selama 1 minggu dengan biaya 120.000. Memang sih agak tergolong murah ya, karena aku kan berdua nih. Untuk masak pagi aja buat bawa bekal, aduh palibet Dan biasanya juga bekal yang aku buat ini nggak repot ya teman-teman, atau nggak ribet. Biasa aku stok frozen food juga, karena alhamdulillah suami juga lebih suka makanan yang simple. Contohnya kayak nugget, sosis, telur, dan lain-lain gitu. Dan masak pun aku paling cuma sayuran aja dan ayam. Ya gitulah, simple-simple. Lanjut ke pegangan istri. Di sini aku taruh nominal 500.000. Ini untuk pegangan aku selama 1 bulan. Lanjut ke pegangan suami, di sini aku isi 600.000. Ini untuk ongkos suami selama 1 bulan. Walaupun kemarin suami udah pegang uang sendiri, tapi harus tetap aku cadangkan uangnya teman-teman. Lanjut di sini ada 100.000 aku sematkan buat bayar wifi. Nah ini aku udah selesai buat isi dompet pintar, organizer keuangan aku. Ya segini aja sih, ya mudah-mudahan cukup sama sebulan. Syukur-syukur ada lebihnya, amin. Kalau udah di pos-poskan seperti ini tuh aku agak lebih tenang untuk 1 bulan ke depan ya teman-teman, karena dananya sudah disiapkan per masing-masing kategori. Nah udah selesai, aku langsung isi ke sinking fund aku. Di sini ada beberapa kategori sinking fund yang aku isi di bulan September ini. Yang pertama ada dana darurat. Untuk dana darurat bulan ini aku isi 200.000 karena kemarin dananya terpakai banyak. Nah biasanya untuk dana darurat ini aku pakai di saat ada keluarga yang butuh. Jadi aku cabutnya itu dari dana darurat. Gak apa-apa ya teman-teman, memang aku sengaja cadangkan dana darurat buat keperluan aku yang mendadak, atau di saat saudara aku butuh bantuan yang dikategorikan nominalnya itu masih bisa terjangkau. Aku bisa bantu insya Allah dari dana darurat ini. Walaupun dana darurat aku ini nggak penuh-penuh, tapi aku bersyukur karena apa yang aku simpan bisa bermanfaat buat orang lain. Lanjut ke pajak kendaraan. Di sini aku isi seperti biasa 1 bulannya itu 50.000 untuk pajak motor aku. Nah untuk pajak motor ini sebenarnya kemarin udah terkumpul, tapi harus aku pakai buat servis motor Cipuy aku yang benar-benar udah harus diservis karena mati total. Jadi aku mulai pajak motor ini dari awal lagi. Gak apa-apa lah ya, pelan-pelan. Next ke quality time, di sini aku isi 50.000 karena memang dari kemarin aku belum ada rencana buat keluar makan atau lain-lain, jadi dananya belum terpakai. Nah sekarang kita tambah 50.000. Nabung dengan cara sinking fund ini emang seru banget ya teman-teman. Ya rintangannya sih banyak karena mungkin cash jadi kadang kecabut, kadang hilang. Tapi ini juga ada untungnya juga, di saat kita benar-benar butuh, kita bisa langsung ambil. Nah untuk sinking fund kitchen aku skip aja.
Nah, yang mau aku isi di sini untuk gift, aku baru mulai. Ini hadiah atau nanti bakalan aku pakai untuk beli hadiah, entah untuk saudara, teman, kerabat atau yang lainnya. Untuk target di sini aku menargetkan 1 juta, jadi per bulannya aku isi 100.000. Karena kan kadang kita juga ingin memberi apresiasi kepada seseorang ya teman-teman, entah di saat mereka sedang ulang tahun atau sedang ada acara apa. Nah, aku biasanya kan ngasih hadiah, jadi dananya aku siapin dari sekarang. Ini untuk gift aku udah selesai. Nah, sinking fund aku sih nggak banyak ya teman-teman, nggak yang setiap itu ada, tapi ya beberapa yang menurut aku penting. Dan untuk dana lebaran aku skip karena dananya belum kebagian. Aku udah selesai untuk isi sinking fund. Lanjut kita ke saving challenge yang lainnya. Ini sih lebih ke challenge nabung ya yang bakalan aku isi. Entah itu tabungan receh atau challenge 20.000, challenge 2.000. Nah, kita mulai dari challenge 20.000. Di sini aku budgetin di awal bulan untuk savings challenge. Biasanya aku isi dari sisa uang jajan atau uang belanja. Tapi karena dari uang gaji ada lebih, jadi aku masukin beberapa ke saving challenge. Nah, ini challenge 20.000 aku ini sebenarnya udah mulai dari bulan Maret kalau nggak salah ya, Maret atau Juni gitu, aku lupa. Tapi memang alon-alon jadi keisinya lambat, menyesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi buat teman-teman yang memang ingin nabung tapi dananya masih pas-pasan, sebenarnya nabung itu nggak harus terburu-buru biar cepet penuh, tapi pelan-pelan aja gitu. Yang penting konsisten ya. Di sini aku ada 5 lembar, jadi aku isi semua ke savings challenge 20.000. Doain ya teman-teman, semoga savings challenge-nya cepat goals, jadi uangnya cepat terkumpul. Nah, buat teman-teman udah pada coba belum challenge 20.000 ini? Karena ini tuh challenge yang lumayan ringan ya. Jadi hanya uang 20.000 yang kalau misalnya ada dari sisa belanjaan bisa teman-teman kumpulin kayak gini. Nah, lanjut ke challenge 2000. Ini cocok banget buat challenge anak sekolah juga atau para momis yang suka ada sisa uang belanja. Bisa dicoba challenge 2000 ini ya. Aku baru 1 kali goals untuk challenge 2000 ini dan kayak ketagihan aja gitu buat nyimpen uang 2000. Karena lumayan kalau misalnya udah terkumpul, dan lebih bermanfaat lagi kalau misalnya udah terkumpul uangnya kalian belikan ke Antam atau logam mulia ya. Sambil isi saving challenge, aku mau cerita sedikit. Jadi waktu itu tahun 2021 bulan Maret aku pernah sakit sekeluarga. Dan yang paling parah itu aku sakit selama 1 bulan yang mengakibatkan aku harus cuti kerja. Dan di minggu kedua aku ngerasa badan aku udah bener-bener gak enak banget, sampai akhirnya aku disuruh buat cek lab darah sama pihak puskesmas, karena waktu itu aku berobat ke puskesmas dulu ya. Dan di saat itu masih COVID-19. Susah banget buat aku berobat, nyari klinik yang bisa nerima untuk berobat. Tapi alhamdulillahnya sekitar jam 4 sore aku dapat klinik yang bisa terima berobat. Nah, di situ aku langsung cek darah dan ternyata aku dirujuk ke rumah sakit. Aku ke rumah sakit sekitar jam 11 malam. Di situ dokter langsung menyarankan untuk rawat inap. Tapi aku nggak langsung terima karena aku harus urus dulu kan surat-suratnya. Dan lagi ternyata BPJS aku mati, teman-teman. Kalian tahu kan berobat di rumah sakit itu biayanya berapa kalau nggak pakai BPJS, apalagi harus rawat inap. Dan keluarga aku minta buat ya udahlah diinfus dulu gitu, kita lihat perkembangannya. Nah, aku pun sadar diri dong, aku nggak mau gitu loh sampai keluar biaya banyak. Dan aku kayak ya Allah, semoga setelah diinfus aku enakan gitu. Dan setelah diinfus selama 3 jam, aku langsung minta buat pulang, dan kakak aku langsung urus administrasinya pada saat itu juga. Dan ternyata pas aku tahu biaya infus 3 jam dan obat itu sekitar 1 juta, pada saat itu aku benar-benar yang ya Allah, ini hanya infus gitu loh 3 jam, gimana kalau aku rawat inap tanpa BPJS. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena aku di situ alhamdulillahnya punya uang tabungan.
Pada saat itu aku hanya bisa bersyukur karena di saat aku butuh uang, aku punya simpanan. Jadi aku gak sibuk buat cari pinjaman. Dan selama aku sakit karena gak ada pemasukan, jadi aku jual juga perhiasan aku, cincin dan gelang untuk kebutuhan selama aku dan keluarga aku sakit gitu. Jadi bener-bener setelah itu aku mulai dari nol. Tapi aku banyak-banyak bersyukur karena Allah itu punya banyak cara untuk menghindari makhluknya dari riba ya teman-teman. Salah satunya menabung ini. Nah teman-teman, segitu aja cerita dari aku, pengalaman aku. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.